Seni tradisi hidup dan berkembang berkat dedikasi seorang maestro. Dialah Tohan, sosok yang telah mengabdikan segenap hidupnya untuk menjaga dan melestarikan angklung Paglat. Dari dusun Pasinan Barat, suara angklung Paglat mengalun, membawa kisah tentang cinta, perjuangan, dan warisan yang tak ternilai. Ngeten Mas, kula saged ngangklung nika nggih. Kakek kula niku kakek nggih, gadah jikar nggih gadah gamelan. Karo ngoten nggih. Hari sampai tiang nggih, sampai tiang ngerti amen, ajeng sunatan tanggapan nggih. Dimuat jikar niku kula tumut tok Mas. Dadi kemut ngangklung arep ngelitis bendi main-main kula belum aku tak ngono. Kesini angklungnya, mulai dibelajari, ayo nyetruk angklung. Set ngangklung, set, akhirnya dapat main malih, main sunatan Mas. Kula tampil pokoknya ngangklung Mas. Tohan tak pernah menyangka kecintaannya pada angklung Paglat akan membawanya sejauh ini. Semuanya dimulai di tahun 1960-an ketika ia masih muda. Waktu itu tak ada guru resmi, tak ada sekolah khusus. Ia belajar dengan cara yang paling jujur, mendengar, mencoba, dan tak pernah menyerah. Sekitar 60-an kurang lebih kula pun ditonton tiyang main jambak pun kula ngangklung. Namine LKN, Lembaga Kesenian Nasional, gambarane ganteng iku Mas. Ngangklung iki. Iku Mas, aneh Mas. Kelari cilik iso nabung ngoten karo wong. Jadi kula ngangklung karo angklung Paglat niku Mas. Manjaki Prabu Loro niku Mas. Janger, bahkan nyupir Mas. Prabu Loro ya mantus. Kula arane ini kula judulaken angklung laras maju. Apa laras maju? Maju kan manis, nek laras iki manis wae to Mas. Jadi judulaken laras maju. Niki Pak. Iki larene Mas iki. Tampil teng pundi mawon nggih niki kula. Kang terus kula tema kula langgeng niki teng angklung Paglat. Fokus kula teng angklung Paglat. Modale kathah Mas iki, mboten bisnis modale gending ini lho Mas. Siap kula masalah angklung Paglat. Angklung karo syukur Janger Mas. Selamat datang ya. Ini kan ya 5 tahun nih. Hah? Tahun nih. Tahun nih ya 65.
Angklung Paglak bisa kita asumsikan atau kita perkirakan gitu ya, sebagai alat musik atau perkara musik yang tua di Banyuwangi, karena basisnya adalah bambu. Bambu itu bisa ditemukan dimanapun, di belakang rumah, di kebun, di pinggir sungai, ada banyak bambu di Banyuwangi. Maka kedekatan, kemudahan untuk mendapatkan sumber bunyi itu berupa bambu itu bisa kita proyeksikan, kita anggap itu sebagai musik yang cukup tua di Banyuwangi. Iya. Kalau dulu itu fungsinya, perannya adalah di lingkup masyarakat agraris di sawah gitu, untuk mengisi waktu luang. Bahkan ada yang mengatakan fungsinya adalah untuk memobilisasi, mengundang masyarakat untuk berkumpul di suatu tempat di mana bunyi angklung paglak itu berada untuk melakukan kegiatan bertani. Jadi angklung paglak itu sebagai media komunikasi yang efektif bagi masyarakat pada waktu itu. Makanya diletakkan di paglak, di sauh yang tinggi gitu, agar jangkauan suaranya jauh gitu. Nah, dalam perjalanan waktu itulah peranan para maestro termasuk Pak Tohan di sini sangat penting. Di Sanggar Laras Madu, Tohan dan anak-anak muda berlatih dengan penuh semangat. Gending tradisional seperti klocian dan langgam Jawa mengalun, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Setiap nada adalah pelajaran, setiap latihan adalah warisan. Dikala saya di masa itu ketemu dengan Pak Tohan itu orang yang sangat berdedikasi, sangat tinggi, dan memberikan ujangan-ujangan kepada saya dulu sangat luar biasa. Dedikasinya sangat tinggi, dia sabar untuk memberikan apa yang dia punya, supaya dia berkata, iki lele cakal kan, iki keneng jiwamu sangune urip ya, tapi ketika harus sabar, kudu pengertian yang ada itu caranya itu begitu, harus bisa melihat situasi dan kondisi supaya apa, dari saya kesampaian ini bisa diketok tularkan kepada generasi. Selama saya nyantri di Pak Tohan itu, materi-materi yang diberikan pada saya itu pasti ya, caranya memukul angklung paglak itu seperti ini, dulu larasannya seperti ini, lagunya lagu yang mudah-mudah dulu, yang gampang dipelajari. Ya, jadi di waktu itu adalah gending-gending yang sangat gampang untuk kita terima, untuk kita pelajari, supaya di dalam kami menyerap
lagu-lagu yang diberikan Pak Tohan itu dia nyampe pada saya, dan juga saya akan saya lanjutkan juga kepada generasi muda yang akan datang. Kalau paling akeh ya loro di kau, ya sempalan ya di kau, paham ya? Kotakku isinya gending. Kotak pertama gending biru, kotak kedua itu sempalan umpamanya ya emas, nah ini itu sempalan. Kapan biru, ya bola, nengen, itu bolak-balik itu. Kalau biru sumping nih, biru sumping ya, cocok. Ini asli bukannya mobilnya, apa lagi? Ini tinggi kali ya. Perkembangan dari Pak Sunan Mas. Asli ini. Kalau Pak Tohan ini saya lihat bukan hanya seniman yang bermain angklung paglak, tetapi dia juga memainkan angklung paglak itu bukan hanya hafalan aja, tapi sudah dari hati beliau. Saya lihat Pak Tohan ini sosok seniman yang luar biasa, juga bisa menginspirasi saya dalam bermain musik, karena memang di dalam angklung paglak sendiri Pak Tohan itu bisa mempertahankan sampai sekarang, dan permainan beliau pun sangat tulus dari hati, bukan hanya bermain tapi beliau sangat menjiwai sekali. Itu menurut saya Pak Tohan. Bagi Tohan, mengajar bukan soal mentransfer ilmu, tapi soal memberi keyakinan. Kalau kita tak mau menjaganya, siapa lagi? Seperti yang ia selalu bilang, selama masih ada yang belajar, saya akan terus mengajar. Kalau menurut saya Pak Tohan ini sebuah sumur yang harus kita ambil airnya, saripatinya, untuk mengembangkan tradisi Banyuwangi, khususnya di musik. Karena menurut saya tradisi Banyuwangi ini bukan hanya dilestarikan, tapi dikembangkan. Nah, dengan adanya Pak Tohan ini, mungkin Pak Tohan bisa mengajari apa esensi musik dari angklung paglak itu sendiri kepada seniman muda seperti saya. Karena kita kalau mengembangkan sesuatu itu harus tahu akarnya dulu. Nah, Pak Tohan ini menurut saya akar dari semua akar yang di kesenian angklung paglak. Setelah saya mendapat ilmu dari Pak Tohan, alhamdulillah saya kembangkan, saya pelajari, saya teliti. Mau kemanakah saya ini? Nah, alhamdulillah saya juga ada regenerasi muda, dan sering saya membuat gending-gending atau kolaborasi yang kita berikan pada anak-anak muda, supaya regenerasi muda tahu bahwasanya angklung paglak itu sangat indah, supaya musik tradisi angklung paglak ini tidak putus, tidak punah, supaya melekat terus pada jiwa anak muda yang sekarang.
Oh, ngalih, aku coba aja, Pak. Kini, anak-anak muda mulai mencoba hal baru, tapi mereka tak lupa akar. Kami cuma meneruskan apa yang Tuhan tanam, katanya. Ini benar, mungkin mula anu anang iki ya. Yo te mau lho, jarang tak suruh ya. Ini lagi ku suruh jarang. Ojo mamara dikrotok gitu. Kepengen dia tinggi. Ini jarang jauh yang pertama paham. Mas, juga ulang sama ya. Sekarang lah, gue banget. Di senja hidupnya, Tohan masih punya satu harapan sederhana, bahwa angklung Pagla akan tetap berbunyi, bahkan lama setelah ia tiada kelak. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Banyuwangi, untuk Indonesia, untuk siapa saja yang masih mau mendengarkan.
Suatu hari nanti, mungkin tak ada lagi orang yang ingat nama Tuhan. Tapi selama angklung Paglak masih terdengar, disitulah ia akan tetap hidup. Berikan apresiasi tepuk tangan untuk film dokumenter Pak Tuhan.